Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, segenap yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Ahmad Nur Saim, segenap para rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini saya ingin menjelaskan tentang legislasi kajian hukum Islam terhadap agama Islam, terhadap hukum-hukum Islam. Pembahasan yang pertama tentang legislasi MUI. Langsung saja kita mulai. Legislasi MUI disebut juga Majelis Ulama Indonesia, dalam bahasa Arab Majelis Al-Ulama Al-Indonesia, adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dan kehalalan tentang sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. Dalam perannya, MUI mempunyai beberapa peran, antara lain: yang pertama, memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional. Yang kedua, partisipasi ulama dalam membangun nasional. Yang ketiga, mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, MUI bertindak sebagai antarmuka antar pemerintah Indonesia yang sekuler dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Soeharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam. Melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. MUI khususnya sejak kejatuhan Soeharto, sejak lengsernya Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Negara Indonesia, telah memberikan pendapat dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah, mulai dari peran tentara Indonesia dalam pemerintahan, penerimaan publik terhadap tarian bintang, Pop Inul Daratista, hingga hukum berdosanya pembakar hutan ilegal. Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tentang tertuang dalam 7 tugas MUI. Disebutkan yang pertama, sebagai pengawal bagi penganut agama Islam. Yang kedua, sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam. Yang ketiga, sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik. Yang selanjutnya, yang keempat, sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional. Yang kelima, sebagai perumus konsep pendidikan Islam. Yang keenam, sebagai pengawal konten dalam media massa. Dan yang terakhir, sebagai organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia atau Perpres 151 Tahun 2004, berbunyi adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, serta meningkatkan dan mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam pemerintahan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Yang selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, yang selanjutnya DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, para menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas pemerintah undang-undang. Yang selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Selanjutnya ada Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam UU 12 tahun 2011, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum meningkat. Selanjutnya tentang Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam bentuk organisasi formal atau jam'iyah yang kita kenal, aktivitas Bahsul Masail telah berlangsung sebagai praktik yang hidup di tengah masyarakat muslim Nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengetahuan dan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya. Di sini juga dijelaskan NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahsul Masail sebagai bagian aktivitas formal dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri, tepatnya pada Kongres pertama NU, kini bernama Muktamar, tanggal 21 sampai 23 September 1926. Selama beberapa dekade, Forum Bahsul Masail ditetapkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi Muktamar, belum diwadahi dalam organ tersendiri. Pada tingkat nasional, Bahsul Masail diselenggarakan bersamaan momentum Kongres atau Muktamar, konferensi besar, rapat Dewan Partai, ketika NU menjadi partai di waktu itu. Diselenggarakan setiap tahun. Hal itu menjadi sejak Muktamar pertama 1926 sampai Muktamar ke-15 tahun 1940. Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia Kedua membuat kegiatan Bahsul Masail yang menyertai Kongres setelah periode 1940 menjadi tersendat-sendat, tidak lagi tiap tahun. Artinya tidak lagi dilaksanakan setiap tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan Bahsul Masail tingkat nasional sebanyak 42 kali. Ada beberapa muktamar yang dokumennya belum ditemukan, yaitu Muktamar ke-17 1947, ke-18 1950 dan ke-18 dan ke-19 tahun 1952. Selanjutnya disusul ke-21 tahun 1956, ke-22 dan ke-24. Dari dokumen yang terlacak baru ditemukan 36 kali Bahsul Masail skala nasional yang menghasilkan 536 keputusan. Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi pertama Muktamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Artinya di tahun 1989
Muktamar NU membentuk Lajnah Bahsul Masail Diniyah sebagai lembaga yang permanen. Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990 berlangsung halaqah sarasehan di pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahsul Masail Diniyah. Harapannya dapat mengonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan ijtihad jama'i. 4 bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahsul Masail Diniyah dengan SK PBNU nomor 30 A.10.05 tahun 1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih 1 dekade. Namun demikian, status lajnah dimulai masih mengandung makna kepanitiaan ADHOC, bukan organ yang permanen. Karena itulah setelah Muktamar 2004, status lajnah ditingkatkan menjadi lembaga, sehingga bernama Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah perjalanan Bahsul Masail pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992, diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara gauli, tetapi secara manhaji, yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambaliyah. Bukan sekedar mengikuti hasil akhir pendapat mazhab 4. Tidak berbeda dengan proses lahirnya NU, Lembaga Bahsul Masail sebenarnya telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisionalis pesantren jauh sebelum 1926 saat NU didirikan. Dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas persoalan-persoalan yang terjadi, maka individu mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi muslimin di sekelilingnya. Fatwa yang berkembang saat itu berupa fikih untuk melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Dikembangkan pula pada saat itu fatwa yang bersifat mencegah, preventif, yaitu fatwa yang diberikan untuk menjaga kelestarian agama dari pembaruan budaya asing. Fatwa-fatwa itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat awam dengan taat meskipun tanpa diberlakukan sanksi-sanksi kehidupan sehari-hari. Dengan terakomodasinya seluruh kekuatan ulama nasional tradisional pesantren oleh wadah jam'iyah NU, maka fatwa yang semula bersifat individu dirubah menjadi fatwa yang bersifat kolektif. Karena pada dasarnya kedua hal tersebut tidak berbeda tujuan, yaitu untuk menjawab atas pertanyaan yang dikemukakan oleh umat dan juga merujuk pada pendapat salah satu mazhab yang 4 tadi. Perbedaan hanya tampak pada prosedur pelaksanaannya saja. Fatwa kolektif harus didiskusikan bersama dengan beberapa pakar dan kesepakatan hukum dari fatwa kolektif dari representasi kelompok. Selanjutnya dibahas juga tentang Bahsul Masail. Dalam keorganisasian NU, Bahsul Masail Ad-Diniyah merupakan lajnah komisi yang berfungsi sebagai pelaksana program di bidang hukum, yaitu membahas berbagai masalah keagamaan komisi, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Dalam musyawarah alim ulama Suriah NU di tingkat nasional, Komisi Bahsul Masail mempunyai tugas sangat penting. Selain meneliti, membahas, dan memilih jawaban yang relevan dan pendapat-pendapat mazhab yang menetapkan keputusan untuk masalah yang memerlukan kepastian hukum, keputusan tersebut merupakan fatwa sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama sesuai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasil lebih akurat karena merupakan kesepakatan bersama dan Bahsul Masail yang dapat dijadikan sebagai ajang untuk belajar istimbat, mengambil intisari bagi orang-orang yang memang sudah pantas melakukan sehingga tidak bersifat pasif. Yang selanjutnya, Majlis Tarjih Muhammadiyah.
Majelis Tarjih Muhammadiyah didirikan pada tahun 1927. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan konsisten memberikan layanan kepada masyarakat dalam aspek keagamaan. Tidak berjauh beda, akan tetapi ini dari golongan Muhammadiyah. Mulai dari hal-hal yang bersifat tuntunan ritualistik bersifat fikih ibadah hingga pemurnian akidah. Majelis Tarjih juga berperan penting dalam memberikan tafsiran agama yang kreatif sebagai landasan normatif dinamisasi masyarakat. Dengan fungsi ini, program kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah diarahkan untuk memberikan arah bagi gerak maju Muhammadiyah sebagai pemberi rambu bagi gerak langkah persyarikatan. Maka kerja ketarjihan secara umum meliputi 3 hal: pengkajian, pengkaderan ulama, dan pelayanan masyarakat. Pengkajian adalah ruh utama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Olehnya perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dari kajian ilmiah, lahir produk-produk pemikiran segar yang menjadi ciri khas gerakan tajdid. Secara umum, kerja ketarjihan sebagaimana disebutkan di atas selama ini berjalan baik dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Namun demikian, tentu ikhtiar untuk mengoptimalkan amal Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah harus tetap dilakukan. Salah satu langkah yang perlu diambil dalam pemusatan kerja-kerja ketarjihan. Hal ini penting agar terjadi kepaduan dalam gerak langkah Majelis Tarjih. Di pusat kegiatan intelektual para ulama dan kader-kader persyarikatan bisa lebih optimal dengan iklim keilmuan serta fasilitas yang mendukung. Masyarakat pun akan tahu tempat untuk berkonsultasi atau sekadar ingin lebih mengenal Muhammadiyah. Dan yang terakhir, sebagai ringkasan dan penutup, bahwasannya legislasi kajian hukum Islam seperti legislasi MUI, Bahsul Masail NU, dan Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah itu sangatlah kompleks. Pada intinya, legislasi kajian hukum Islam seperti ini merupakan sebuah wadah untuk mendapatkan jawaban suatu perkara atau banyaknya perkara dalam kehidupan di dalam negara Indonesia. Artinya peran sebagai legislasi kajian hukum Islam sangatlah kompleks dan sangatlah penting. Maka diwajibkan atas kita untuk bersandar kepada kajian-kajian hukum Islam seperti legislasi MUI, Bahsul Masail NU maupun Tarjih Muhammadiyah, agar kita tidak sembarangan dalam beribadah atau dalam bermasyarakat. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari saya Muhammad Faisal ingin meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.